Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sherina, gimana nih kabarnya? Nah, hari ini kami kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Ibu siapa Bu? Ibu Fahria. Ibu Fahria sama Bapak? Abdul Fatah. Abdul Fatah. Nah, beliau ini adalah salah satu konsumen di Sherina yang cukup unik ya teman-teman. Jadi beliau itu DP rumah ya Bu, ya DP rumah menggunakan tabungan, tapi cukup unik ya teman-teman. Jadi beliau itu nabung menggunakan wadah ini kayak air mineral gitu ya, bekas air mineral gitu, terus itu nanti dimasukin uang di lipat kecil-kecil, masukin ke dalam gitu ya Bu. Nah, kita hari ini bakal mendengar kisah inspiratif dari Bapak dan Ibu ya. Jadi sebelum itu kita kenalan dulu nih lebih dalam ke Bapak dan Ibu. Boleh ini Bu, namanya, terus itu latar belakang, maksudnya kayak kesehariannya itu seperti apa gitu. Bisa dimulai dari Bapaknya nggak Pak? Nama saya Abdul Fatah. Abdul Fatah. Pekerjaan sehari-hari ya jualan di pasar. Oh iya, betul-betul. Berarti bareng sama ibunya juga. Iya. Oh, bareng, jadi jualan bareng gitu ya, benar. Gitu ya Bu. Jadi kayak gini nih, gimana ini Bu, lagi ngontrak ya? Iya. Ya, jadi Ibu memilih untuk punya rumah sendiri gitu ya. Nah, jadi apa sih yang membuat Ibu ini akhirnya memilih untuk ini nih saya mau beli rumah sendiri aja, malas ngontrak, itu gimana kisah di balik itu? Akhirnya memilih untuk beli rumah sendiri. Ya mungkin cari suasana baru, karena kan mungkin bosan juga. Kan tinggal sama orang tua nih, tapi kontrak juga. Karena orang tua kan punya beberapa rumah lah. Ada yang ngisi kakak juga sebelah kan, yang di tengah saya sama istri. Jadi bilang istri kan ya mau masa depan kan ya mau punya rumah lah sebagai keluarga kan. Oh, jadi mau keluarga kecil sendiri gitu ya? Iya. Maksudnya ya kita kayak rumah tangga yang lain lah kan, punya rumah, punya ada pas mamanya juga cari-cari di HP, ketemu saya dapat di Patakan bagus kan, tanpa bunga, tanpa kan bagus, tanpa riba. Iya betul. Kalau di lain kan pakai bank, kebetulan kita juga nggak punya bank. Oh betul, wah luar biasa ya Bu. Oh jadi itu. Pernah dengar dari ceramah juga Ustadz, ada salah satu Ustadz cuman lupa namanya. Kalau bisa jangan berhubungan dengan riba. Betul. Jadi kan seperti yang Bapak tadi bilang ya, karena kan nggak mau berhubungan dengan riba nih Pak ya. Karena kan banyak nih developer di luar sana yang perumahannya mungkin menggunakan bunga, jadi riba Bu ya. Jadi apa sih membuat Bapak sama Ibu akhirnya memilih untuk mending yang pakai akad syariah aja gitu? Itu gimana Pak, bisa dijelaskan? Ya kebetulan kita kan kalau beli apa-apa tuh cash terus. Oh, kasih luar biasa. Nggak bisa kayak kris atau apa. Kayak saya mau renang kan, kalau kita kris atau kita mundur. Kita adanya cash terus pokoknya. Oh luar biasa, nggak punya bank ya? Itu memang nggak mau bank gitu? Maksudnya kayak memang nggak kepingin aja gitu? Nggak kepingin aja ya? Ribet sih, maksudnya juga dulu pernah kan kita beli barang kan buat jualan, kita transfer tapi nggak datang, pernah mungkin ada kecewa di situ juga. Oh, jadi ada trauma juga di sana ya? Oh iya benar. Transfer, teman juga pernah cerita transfer berapa juta, barangnya nggak datang. Jakarta kan dia jual baju juga tuh teman. Cuman aku lupa sih nama teman juga dulu di pasar juga. Jadi dia juga kalau bisa ngomong ke aku nggak usah pakai matematika, kalau bisa cash aja, datang aja, kalau sana langsung bayar, bawa barang. Karena baiknya juga karena kita terhindar dari riba ya, karena kan beberapa dari bank ada bunganya dan sebagainya. Tapi kan di zaman sekarang tuh apa-apa tuh ada yang pakai QRIS lah, apa segala gitu. Ada kesulitan nggak? Maksudnya kayak nggak berhubungan dengan bank gitu kan? Iya, memang ada sih kesulitan. Ada kesulitan. Di mana-mana kan sudah perkembangan teknologi. Oh iya betul sih. Jadi ya kemarin juga kita baru bikin juga sih kan, yang transfer kan Bapak bilang buat khusus transfer aja buat yang bayar yang per bulan ini kan. Tapi kita nggak gunain buat yang lain khusus. Untuk ini iya betul, luar biasa. Kan nyaman lah gitu lah. Kasih juga mbaknya kan gue cash terus sebenarnya. Dari yang di bawah ya Pak, kasirnya itu. Jadi kita bayar yang aja. Transfer buat yang itu aja. Unik banget ya teman-teman. Baru kali ini saya ketemu orang yang benar-benar nggak pakai bank gitu ya. Luar biasa. Kita bisa langsung masuk ke kisah inspiratif Ibu sama Bapak ini dulu ya. Jadi ini kan tadi seperti kita bicarakan, beliau ini nabung menggunakan tadi pakai wadah dari botol air mineral gitu. Jadi gimana sih kok bisa idenya langsung karena unik banget kan gitu. Idenya dari dari ini.
Oh, inspirasi. Ah, iya, iya. Dia kan dulu pernah ikut dulu di tantannya lah di Palangka. Ya, Palangka Raya. Raya. Dia jualan Oh, juga, tapi dia ngeliat bosnya itu unik, Digulung. dimasukin ada Tiap hari 10, misalnya 5.000, gulung berapa. 20, ditaruh di luar suatu biasa. tempat. Dia bilang cerita tuh, Baru ini dikasih bagus sedotan. lihat. Kita terpikir, wah kalau uang 100 jadinya banyak loh dalam Iya. sebotol. Oh. Sedangkan yang bosnya ini dia buat hiasan aja. Iya. Oh, begitu. Jadi cuma buat hiasan aja gitu, Pak, luar biasa. Digulung pakai sedotan nih, potong-potong. Oh, pakai sedotan dipotong-potong. Potong-potong. Kayak arisan lah gitu. Oh, Sekarang terpikir, wah, kalau nabung boleh juga. boleh juga Pas ya. kebetulan belum COVID kan masih pasar masih rame. Sebelum COVID tuh, pas kita nikah tuh sebelum COVID tuh 2017 tuh lagi naik daunnya, belum ada Oh, online iya. kan. Jadi pendapatan tuh alhamdulillah lah Alhamdulillah bisa ya, buat luar biasa. makan, bayar sehari kontrakan sama ketabung. Akhirnya terpikir lah, ini uang banyak juga buat apa ya, buat rumah aja lah. Oh iya, oh berarti memang nabungnya itu memang dikhususkan untuk beli rumah atau hal lain gitu? Sebelumnya nggak terpikir, Iya. masih nyaman. Cuma lagi nabung-nabung aja gitu? Masih nyaman dengan kontrak dengan orang tua kan. Oh iya, iya. Coba gini aja. Iya, nggak ada betul sih. perubahan. Benar-benar. Apalagi sudah punya anak. Iya, mau lebih mandiri juga gitu ya Pak ya? Iya, dulu kan nunggu dia kan juga udah langsung hamil sih, Iya. agak lama. Oh, Jadi iya. pas dia punya anak kan pas COVID itu, pas sudah lahiran dia terpikir ada keluarga kecil ini kan bertambah lah. Iya, Rumah betul. lah. Betul, betul. Namanya rumah kan cuma segini aja lah, setengah apa? Oh iya, Ada 3 petak. saya petak. Nanti kan bertambah-tambah anak kan. Iya, betul juga ya. Jadi Pas kayak, ada uang tabungan juga ya, beli rumah cari-cari lah dia dapat. Alhamdulillah Dia dapat. cari lewat media sosial ya, luar biasa. Dia dapat apa aja dia juga Iya, sepeda. ya biasanya perempuan memang seperti itu. Luar biasa kalau sudah Pas media sosial. bapaknya libur, dapat paket ini. Iya, masalah perempuan rumahnya. Betul, betul, betul. Jadi itu kan tadi seperti yang Bapak bilang ada uang 100 ribuan, ada 50 ribuan. Jadi itu memang khusus 100 ribu, 50 ribuan. Kenapa memilih nominal itu seperti itu, Pak? Ya, karena kalau yang 20-10 kan kebanyakan. Oh iya. Jadi yang khusus 100 itu buat yang barang yang saya mau dibeli besar. Oh. Kalau misalnya kita mau beli yang kecil-kecilan, kita ngambil yang 20, 10. Oh, seperti itu. Jadi memang, oh jadi jangan-jangan banyak di dalam rumah nih. Luar biasa. Kalau di dompet ini paling cuma Oh. bawa-bawa aman, Bawa, jaga-jaga aja. Misalnya kayak bawa. di jalan kan misalnya kayak ada ban atau apa. Dikit-dikit. Mungkin kalau misalnya kita mau belanja, pulang dulu. Oh gitu, luar Mau biasa. beli apa misalnya pulang. Oh, pulang dulu ambil uang cash dulu, Ambil betul, dulu, betul. sedotannya disimpan. Buat nanti yang akan datang lagi tuh. Oh gitu ya, Boy. Menurut Bapak, ini ribet nggak sih menurut Bapak? Enggak ya, malah justru merasa lebih simpel gitu ya. Masalahnya kan pernah juga lagi di sosial media tuh kalau nyimpannya sembarangan kan dia dimakan apa gitu. Oh, Kalau di botol kan aman, hewan nggak bisa masuk atau apa. Ada tutupnya. kayak dulu saya sempat dengar juga ada lewat bambu, tapi akhirnya dimakan sama rayap. Jadi aduh. Sama di bawah bantal tuh bahaya juga kayak ranu kan namanya hewan ini. Jadi di botol aja. Oh jadi itu kan banyak nih botolnya itu memang ada tempat penyimpanannya gitu Bu ya? Ya, ada. Ada tempat penyimpanannya tersendiri gitu, luar biasa. Oh gitu ya Pak. Jadi kan uang itu kan berapa lama sih akhirnya terkumpul gitu buat beli rumah akhirnya? Kalau berapa lamanya sih pas dari habis habis kawin itu kita kan memang mulai sini nih, Iya. tapi belum terpikir beli apapun. Oh ya. Nabung-nabung aja dulu. Saya sekali pasnya terpikir mau beli rumah, kita hitung yuk, hitung. Sekalinya alhamdulillah cukup. Oh cukup ya gitu. Cukup buat DP sama ada lagi sisanya buat jaga-jaga atau apa gitu. Oh jadi itu memang memang dikhususkan yang untuk pengeluaran besar ya Bu, yang kayak 5.000, 100 ribuan gitu ya? Luar biasa. Kalau kecil yang hijau-hijau aja yang Oh iya, jadi 10 ribuan gitu ya Bu ya untuk. buat beli baju atau apa. Kalau beli yang misalnya kecil ada. Ini kan tabungannya ini udah banyak nih sebenarnya. Ada nggak sih kayak, kan kita biasanya tergoda tuh buat ya ada nih uang bisa kali ya buat beli yang lain gitu. Pernah nggak ada kepikiran seperti itu? Ada. Ada ya, sering ya? Tapi yang paling sering tuh kita tahan tuh kalau yang gede yang udah berguna. Oh, untuk Misalnya kayak mau beli mobil, enggak berguna belum. Oh, nggak perlu. Yang paling utama itu kan kalau rumah tangga. iya betul sih, rumah dulu ya. Lagi pula juga kalau beli mobil parkirannya nggak ada kasih. Iya betul sih, iya benar. Jadi memang Depan rumah sudah mobil semua. oh betul. Jadi
ya nanti dulu benar berguna. Yang penting ada kendaraan transport. Sudah ada motor kan, jadi ya udahlah, yang mending rumah aja dulu Soalnya yang ada sekarang. godaan, karena teman-teman kan punya mobil. Betul. Tergoda juga, uangnya cuma rumah dulu lah. Tapi insya Allah kalau sudah rumah, ada tempatnya juga kan, nah, bisa lah lanjut. Seperti yang Bapak tadi bicarakan, itu gimana sih cara Bapak untuk menghandle? Maksudnya kan tadi nafsu pengen beli rumah, emosinya pengen beli mobil nih, teman-teman sudah punya mobil, tuh handle emosinya Bapak seperti itu gimana sih kan? Handle-nya paling ya ingat-ingat tadi sih kata kalau ceramah Ustaz, jangan mikirin gengsi itu. Betul banget, Gengsi betul. itu udah habisnya. Kalau kita ngikutin itu, orang berani ngutang, sedangkan nggak berani. Malah mundur. Kalau saya mending Langsung cash aja ya gitu. Masya misalnya Allah. kalau mungkin udah sebut namanya lah, ada seseorang kan dia ngelihat orang pengen beli, ternyata dia bukan dari hasil kerja keras atau ternyata dia ngutang, dan akhirnya dia dikejar-kejar sama nggak tahu siapa namanya. Iya sih, iya. Artinya dia memang nggak mau ketinggalan zaman atau apa, dia memberanikan diri punya ini punya itu. Cuman kalau saya sih ya mundur dulu, mending yang berguna dulu. Jadi kalau ada masuk, mending masuk ke botol daripada keluar. Itu jadi Ibu sama Bapak juga harus hemat-hemat gitu nggak sih? Jadi pengeluarannya juga maksudnya kayak ditahan-tahan, jangan boros, jangan ini gitu ya Pak ya. Luar biasa. Jadi benar-benar Ibu sama Bapak ini selama ini nggak pernah tuh ya yang namanya kredit ini, kredit itu nggak pernah. Jadi kayak langsung cash gitu ya. Luar biasa teman-teman, baru kali ini saya ketemu. Luar biasa. Ini Bu, kan ini perjuangan yang sangat, maksudnya kayak luar biasa gitu Bu ya. Itu pernah nggak sih kayak flashback lagi waktu perjuangan itu, kayak ada momen-momen sedihnya atau kayak tadi seperti yang Bapak bilang tadi kan, lihat teman-teman udah ada mobil nih tapi saya belum punya, ya udah nggak usah gengsi dulu, mending beli rumah. Itu ada nggak sih kayak mungkin ada momen-momen seperti itu? Ada, terpikir terlintas kan, cuman ya tenang dulu kayak ada yang mendorong, itu bukan gayamu, karena gayamu itu ya seadanya. Jadi ya mungkin terbanyak juga sih dengerin kayak ceramah itu berguna juga sih. Kalau nggak dengerin kayak ceramah itu kayaknya memang hidup itu tidak ikut orang, bukan kita ikut ke jati diri. Luar biasa ya. Jadi kan kalau dengerin kayak khotbah atau apa, jadi kita tuh memang masuk, jadi nggak usah pikirin orang lain dulu, diri kita aja dulu. Jadi ya sudah, orang-orang kan mereka, saya gitu ya. Orang pakai baju baru, ya udah biarin aja gitu ya. Dulu mungkin kalau sudah rusak atau baru. Luar biasa. Itu seperti yang diajarkan juga sama Nabi Muhammad gitu ya. Luar biasa. Gini Bu, sempat nggak sih kayak semisalnya ini sempat ada rasa menyerah gitu loh, maksudnya kayak gimana sih, maksudnya kayak tadi ibu tuh punya prinsip nggak usah ikutin gengsi gitu. Sempat ada nggak rasa kayak menyerah gitu, masa saya gini terus sih, mau ikut teman juga gitu? Ada nggak ya kayak rasa menyerah gitu, pernah nggak? Nggak ada ya. Iya, nggak ada ya Bu ya. Benar sudah kayak ya udahlah ya. Kalau saya juga dari sih, karena memang filosofi orang kan mungkin ada yang tergoyah, ada yang enggak. Kalau untuk komitmennya enggak sih, tetap fokus sama kehidupan kita masing-masing. Dan Bapaknya sangat kuat dalam pendiriannya ya, luar biasa nggak? Luar biasa banget. Gini nih Pak, akhirnya kan setelah ini udah terkumpul ya, itu berapa sih Pak kira-kira nominalnya? Kalau boleh tahu itu luar biasa banyak banget ya. Sekitar. Kalau dari pas awal nikah itu kan, pas yang rame-rame itu ya ada berapa lah, mungkin sekitar hampir 300-an lebih, mungkin hampir atau kurang ya, sekitar 300 juta. Tapi pas yang cobaan itu di COVID-19. Luar biasa. Pas COVID-19 itu kita pas di pasar itu bukan cuma kita sih, pedang-pedang lain. Kadang ada banyak yang mengeluh, satu hari itu kadang ada yang nggak dapat pendapatan. Kalau kita ada aja tapi ya mungkin pas-pasan, kadang-kadang minus juga bisa. Minus itu maksudnya kita temukan yang hari kemarin. Uang kemarin juga udah ada masuk, tapi nggak ada pemasukan karena nggak ada masuk makan yang kemarin. Ada itu pas di COVID-19 itu 2020 ke atas. 2020. Jadi pas yang 2021 dia lahir, alhamdulillah meningkat lagi. Pendapatan pasarannya itu ya alhamdulillah bisa pelan-pelan, namun tapi nggak kayak dulu lagi. Nggak kayak waktu yang 2017 kita kawin itu ke atas tuh betul-betul mantap, karena belum ada online gitu kan. Online ada tapi nggak sekarang, nggak kayak gini.
Jadi kan biasanya nih Bu, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kan biasanya ada kayak pertolongan Allah itu datang di saat-saat kita tuh kayak hampir menyerah gitu kan. Kayak misalnya Bapak tadi kan perjuangannya luar biasa ya. Ada nggak sih kayak yang udah di titik terendah, akhirnya tiba-tiba Allah memberikan pertolongannya gitu. Ada nggak Pak yang teringat gitu momen itu, ada nggak Pak? Kayaknya nggak ada lah. Alhamdulillah. Jadi kayak Stabil aja. stabil aja ya, alhamdulillah ya. Paling yang COVID itu aja yang kayak Yang sempat mengguncang yang kok kadang kayak pendapatan. Walaupun betul, tabungan betul. ada. Tabungan ada. Walaupun tabungan ada, cuman kan kita mikirnya yang ini kok harus ada gitu loh. Iya. Pokoknya komitmen tuh ini harus ada berapapun, harus ada masuk walaupun berapa gitu kan. Ada sempat kayak gitu aja sih pas COVID, cuman lama-lama terbiasa dengan COVID itu. Lama-lama naik alhamdulillah ada lagi lancar. Ada lagi lancar. Jadi kayak walaupun dalam keadaan terpuruk pun langsung dapat pertolongan dari Allah, seperti yang Bapak tadi bilang, waktu lahir anak tiba-tiba alhamdulillah ekonominya meningkat ya, luar biasa. Jadi anak tuh pembawa rezeki juga ya, luar biasa, bener banget. Karena waktu COVID dia belum hamil. Belum hamil, iya Tahunan bener. mungkinnya dari 2017 kan masih berdoa terus juga sampai ya baca-baca doa, mandi-mandi kan di tempat Habib supaya dikasih keturunan lah. Alhamdulillah disuruh, ada resepnya juga sih kemarin tuh kayak disuruh makan yang hijau-hijau ada apa nih kertas doanya lah. Alhamdulillah dah. Pas lama nggak apa men ya bisa sebenarnya. Luar biasa ya Pak ya. Jadi Pak kan sudah terkumpul nih, akhirnya datang ke Syadina, itu perasaannya gimana sih waktu bawa botolnya itu, akhirnya kayak alhamdulillah akhirnya bisa DP rumah menggunakan ini tabungannya. Pas mau kesini tuh mau kita buka. Kita buka maksudnya supaya nggak ketahuan di botol gitu kan. Oh iya. Cuman karena sudah apa kayak senang gembira apa iya, gitu, akhirnya dapat nggak sempat kebuka jadi ya sudah langsung bawa ke sana gitu ya. Luar biasa. Berapa botol? Main 2 botol dah. 2 botol ya? 2 botol ukuran, kalau nggak salah ukuran iya, ada botol. Satu botol tuh perkiraannya sekitar 45. Oh, jadi satu botol tuh 45 juta? Luar biasa, yang merah. Kalau yang biru paling 20-an. Satu botol besar yang 1,5 liter. Itu ada dua botol atau 3 botol tuh Pak? 2 botol. 2 botol aja. 2 botol aja ya? 2 botol lebih. Ngambil dari yang sisa Oh gitu iya. Jadi 2 botol lebih lah ya? botol lebih, ya. Luar biasa. Itu semuanya 50 juta jadinya waktu di ini? Bongkar ya? Iya, dibongkar. 95. 90 berapa? Oh, luar biasa, 90-an juta ya? Iya. Luar biasa. DP-nya kemarin itu. DP-nya kan bilang banyak kan ada yang 10, ada yang 20. Cuma kita langsung ngambil yang Langsung, luar biasa banget. Jadi tinggal bayar yang anunya aja. Iya. Tinggal angsurannya aja ya Bu ya? Sebenarnya bilang banyak kalau mau yang DP 10 nggak apa-apa, bisa berkali-kali kan. Sampai berapa kali tuh, cuman Malas ya, karena seperti yang Bapak bilang tuh malas banget buat ini lagi apa kredit dan sebagainya, langsung aja gitu ya. Kalau angsurannya kan timbangnya ya nanti dapat lagi dari pekerjaan sehari-hari. Iya betul sih Pak. Luar biasa banget ya Pak. Jadi waktu buka itu Bapaknya juga ikut buka tuh ya? Iya. Jadi waktu itu dibantu sama teman-teman Syadina juga waktu itu ya? Kemarin kebetulan sore juga kan pas main mau pagi ke sini pas hujan kemarin tuh. Mau ke kantor kan bilangnya, tapi pas hujan jadi pas ke sini kemarin tuh jam-jam 3-an, jadi dibantu cepat ya sama teman-teman. Itu butuh berapa waktu tuh akhirnya bisa hitung jumlah dari uangnya? 1 jaman lebih. Luar biasa tuh kalau ngelepas itunya. Iya, karena kan pakai ini ya, apa namanya, sedotan ya. Oh, luar biasa. Ada yang tukang hitung juga. Ada tukang hitungnya juga, luar biasa ya. Pas total sebenarnya baru ban yang salah satu dari bannya ke bank. Iya kemarin tapi besoknya karena kan terhitung tanggal 11 lah. Sebenarnya kan kemarin kita pas kesini pas yang ulang tahun ke-8 kedua itu. Tapi karena sudah tutup kan jam bank gitu, jadi besok kan ya nggak apa-apa. Jadi sekarang Ibu juga masih melakukan hal itu, maksudnya kayak pakai botol itu masih ya? Iya. Kenapa sih harus memilih botol gitu Bu? Karena kan sekarang kita lihat udah ada banyak apa sih kayak wadah tabungan, maksudnya kayak ada yang ukuran yang besar, maksudnya kayak bentuk ayam lah apa segala itu kan ada. Kenapa memilih botol gitu? Ya kepikiran aja gitu maksudnya. Kepikiran aja. Lihat bagus kan. Oh iya bagus. Kan kayak bagus, rapi. Iya. Enak diangkat juga, ringan kan. Kalau yang kayak tabungan yang ayam itu kan mungkin agak berat. Oh betul sih ya.
baru kalau pecah selesai sudah ngimpuninnya lagi yang Iya. serahkan. Kalau betul tinggal di muka di Ya tinggal dia langsung keluar aja gitu. jatuhkan semua itu. Gimana keluarga ibu sama pak tahu juga ya cara ibu menabung gitu sepertinya? Tahu ya. Jadi mereka itu apa sih ngelihat perjuangannya itu seperti apa gitu Bu? Apakah mereka kayak oh luar biasa nih apa? Jadi mereka jadi terinspirasi juga akhirnya. Kaget dia. Ada Oh kaget juga ya. Tapi rata-rata sih keluarga bank sih. Bank ya, rata-rata bank ya. Ada yang bank juga. Cuman dia mungkin kan ya mungkin karena dia sudah terbiasa Dengan bank. dengan TF. Ya betul. Kalau kita nggak terbiasa dengan TF. Yang terbiasa dengan TF. Nggak terbiasa kalau bisa apa-apa cash. Cash luar Beli biasa. minum, beli makan atau misalnya kayak berenang di depan baru kemarin dia baru menerapkan harus pakai itu mundur kita Dari tempat lain. cari tempat lain lagi. Oh gitu ya. Jadi ada nggak dari keluarga yang akhirnya menggunakan cara sama bapak sama ibu ini jadi nabung pakai Ada sih, botol gitu? Ada. siapa? Nggak ada ya? Iya ada ya. Cuma tahu aja Cuman sih. mereka tahu dan kayak bagus nih kan kayak gitu ya pak. Nggak tahu dia nerapkan atau enggak itu. Oh iya. Bisa Udah. tahu dia mungkin diam juga. Iya ya mungkin kita nggak tahu juga ya pak ya Mungkin betul. nggak enak juga nggak ada kan. Gimana akhirnya perasaannya ibu sama bapak itu akhirnya wah udah terkumpul juga, udah dapat juga nih keinginannya buat beli rumah itu gimana sih akhirnya perasaannya gitu pak? Bu? Senang banget. Seneng banget ya maksudnya kayak akhirnya dapat Sebenarnya pas terpikirnya itu pas di COVID itu. Di Pas COVID itu nonton ya? Itu masih enjoy kayak orang pacaran aja maksudnya kayak. Oh iya betul. Karena Belum ada anak ya iya. Jadi kayak misalnya pas kerja itu kan jualan. Kebetulan dulu juga masih toko satu-satu, masih rame kan, masih satu-satu. Dan kalau sekarang berdua, satu toko berdua. Yang sekarang yang dulu itu sudah berhenti. Oh ini berhenti. Jadi ini kelolanya berdua ya sama Kalau ini. waktu baru-baru itu satu-satu, waktu belum ada dia jadi kayak enjoy aja, nggak terpikiran mau beli apa. Oh betul. Terpikirnya yang masuk botol Iya, masuk botol aja. aja, tahu-tahu wah, sudah berapa botol ya. Kaget lagi gitu. Luar biasa ya. Sebenarnya kaget juga nih ya sebenarnya. Oh Kaget juga pas habis COVID baru terpikir. lebih bagus buat beli rumah gitu. Ada Anak-anak juga ya. Kan akhirnya maksudnya ada diberi titipan sama Allah. Iya betul. Nah, mungkin ya bukan tak mungkin ini nanti ada lagi adiknya. Ada lagi adanya jadi kan kayak ada Bisa lebih enak tambah punya rumah lagi. sendiri betul. Kalau rumah kan kita bisa renov, bisa berbesar lagi nanti kalau ada rezeki. Artinya misalnya dia mau kamar tambahan, kalau di yang kontrak yang ada ini kan pas-pasan banget ya. Betul. Waktu cukupnya cukup berdua aja deh. Kalau untuk yang ada buntut-buntutnya ini Iya betul sih. kita pikirlah pas habis COVID itu lah bagus nih home rumah. Oh betul. Jadi Pak itu kan ngisinya itu setiap hari atau setiap bulan maksudnya atau kalau ada sisa uang aja baru ngisi itu gimana ya Pak? Nah di situ dia ada bedanya. Kalau waktu dulu sebelum COVID habis itu tiap hari. Oh jadi sebelum COVID itu belum setiap hari gitu ya Pak? Setiap hari itu waktu habis nikah, habis itu usaha itu tiap hari masuk terus. Nah setelah pas di ujiannya dan COVID sampai sekarang ini nggak tiap hari. Paling ada kayak 2 hari 3 hari baru ada. Jadi kayak ada sisa uang gitu Kak? Ada sisa uang baru ditabung. Misalnya mau belanja bulanan kan misalnya kayak ke minimarket atau misalnya kayak ke yang nggak usah disebut lagi kan. Nah, misalnya kebutuhan kayak beras, popok atau apa, ada sisanya baru masuk. Oh, luar biasa. Jadi kayak kebutuhan pokok dulu ya. Jadi kalau misalnya ada sisanya baru ditabung gitu ya Pak. Ini nih Pak, ada nggak setelah semuanya maksudnya udah bisa beli rumah dan lain sebagainya, ada kepikiran lagi buat ini nambah, maksudnya kayak nabung lagi, akhirnya mau buat beli yang lain enggak? Ada ya? Cuman untuk bendanya belum tahu sih. Cuman kalau tahu harus wajib nabung terus. Maksudnya ya buat jaga-jaga pegangan. Siapa tahu ada ya mungkin biaya lahiran atau apa. Iya, betul, ya. Tiba-tiba kayak ini kan ada biaya atau apa. Ya tetap nabung. Kalau dalam sehari itu Pak, kira-kira berapa ya sudah yang maksudnya kayak masukinnya kayak kira-kira berapa? Maksudnya kayak 15.000, 20.000 gitu? Ya, teman-teman tuh tergantung. Tergantung ya? Rezekinya hari-hari. Kalau misalnya pas awal bulan bisa lebih dari 50, bisa 100, bisa kadang 80. Tapi kalau pas pertengahan sampai akhir itu kan sudah tanggal tua nih, pengunjung juga kurang ya, mungkin ada 10.000 maksudnya, ada yang 20, 25, jadinya di total sebulan itu ya kurang lebih
Ada berapa ya? Oh iya. Nggak tahu berapa tuh. Ya, itu tadi ya Pak, kisah inspiratif dari Ibu sama Bapak. Ini Pak, ada nggak sih yang ingin disampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin kepingin juga nih nabung seperti Bapak dan Ibu gitu? Tapi Pak, ada yang bisa disampaikan buat teman-teman Syadina? Gitu ya. Buat teman-teman, nabung tuh penting sih. Karena memang jangan dihabiskan langsung kalau ada pegangan. Maksudnya memang kita kan ada tergoda beli makan, jajan itu kan. Kalau ada sisanya, mending jangan dipakai buat yang lain dulu, buat tabung dulu. Nanti itu suatu saat terpikir, karena kita beda-beda sih hari-hari itu pikiran kita kadang lagi pengen ini, oh ada nih. Kadang-kadang pas lagi pengen yang ini nggak ada, nah itu yang bingung. Jadi nabung aja pokoknya. Semuanya. Masa depan nggak ada yang tahu. Iya betul, luar biasa ya Pak ya. Kalau mau buat nikah gitu kan. Oh iya betul banget ya, buat lagi-lagi luar sana lagi bujang. Karena temanku banyak yang jomblo kan. Oh. Dia sampai mikir aduh biaya nikah, biaya apa aja. Nah, sebenarnya itu nabung. Nabung ya Pak. Dari zaman dulu memang dari kecil memang sudah nabung sih. Waktu jomblo belum kawin juga sudah. Iya, Jadinya adalah biaya. Ya, jadi ke bawah sampai sekarang ya. Biaya buka usaha sama biaya mahal pasti terpakai lah ibaratnya. Karena nggak mau minta sama siapa lagi kalau kerja diri sendiri. Iya betul kalau mulai dari diri sendiri, betul luar biasa. Nah itu dia teman-teman Syadina Land. Jadi mungkin ada yang terinspirasi juga nih mau nabung pakai botol air mineral gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi kisah inspiratif dari Ibu siapa? Fahria. Ibu Faria dan Bapak Abdul Fatah. Nah, buat teman-teman bisa dicontoh ya Pak ya, untuk tidak mengikuti ego, tidak jadi kayak lebih jangan ikutin kehidupan gengsi kehidupan. Iya gengsi kehidupan luar biasa. Itu tadi teman-teman kisah inspiratif dari beliau. Mungkin buat teman-teman yang mempunyai kisah-kisah yang menarik juga ya, buat teman-teman bisa komen juga buat cerita ini, inspirasi dari kalian semua. Itu tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.